Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Perusahaan Keluarga, Pendidikan, dan Suksesi. Jika Tuhan tidak mengubah situasi Anda, Dia akan mengubah Anda melalui situasi itu. Kerap kita mengeluh, marah kepada Tuhan, mengapa doa tidak kunjung terjawab, menganggap Tuhan tidak peduli, tidak setia, tidak sedikit yang kecewa, lalu meninggalkannya. Ketika semakin dewasa rohani, kita menoleh ke belakang, ternyata karakter dan kualitas kita yang outstanding, luar biasa, tercipta saat melewati waktu-waktu yang sulit. Bertahan dan jadilah kita pribadi yang ulet, tough, tahan banting, dan pantang menyerah. Sama seperti melatih otot, tidak ada otot kuat yang terbentuk tanpa latihan beban, dan tentu saja menimbulkan rasa sakit. Terus konsisten melatihnya, melawan rasa sakit, ternyata makin lama beban yang semula berat sekarang makin ringan. Yeay, sudah naik kelas. Kita bangga dengan hasil yang dicapai. Dalam setiap bidang prosesnya sama. Pernah dengar istilah generasi pertama membangun, generasi kedua mengembangkan, dan generasi ketiga menghancurkan. Ini mencerminkan siklus umum yang dialami banyak perusahaan keluarga di seluruh dunia. Generasi pertama membangun. Generasi pertama biasanya adalah pendiri perusahaan atau keluarga yang memulai usaha dari nol. Mereka bekerja keras, penuh semangat, dan rela berkorban untuk membangun bisnis. Fokus mereka menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan. Generasi kedua mengembangkan. Generasi kedua menerima warisan bisnis yang sudah terbentuk. Mereka cenderung memiliki pendidikan yang lebih baik dan akses ke teknologi baru. Fokusnya adalah mengembangkan bisnis, memperluas pasar, dan memperkenalkan inovasi. Sedangkan generasi ketiga terkenal dengan menghancurkan. Why? Generasi ketiga seringkali tumbuh dalam kenyamanan finansial. Kebanyakan dari mereka kurang memahami kerja keras yang diperlukan untuk membangun bisnis. Tanpa bimbingan yang baik, mereka beresiko menghabiskan atau merusak apa yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Mengapa siklus ini terjadi? Beberapa alasan umum siklus ini meliputi kurangnya pendidikan dan pelatihan bisnis untuk generasi penerus, konflik keluarga dan kepentingan pribadi yang bertentangan, dan perubahan nilai-nilai dan kurangnya rasa tanggung jawab. Jika ditelusuri ulang, mengapa generasi pertama bisa sukses? Karena mereka bekerja keras, memulai dari nol. Bahkan sebagian besar konglomerat pun memulai dari kondisi yang sangat miskin. Tiap hari makannya hanya bubur dan ikan asin agar hemat. Justru tekanan inilah yang memaksa mereka berjuang agar bertahan hidup dan meraih kemajuan. Jatuh bangun berulang kali dan bangkit kembali, yang membuat mereka menjadi pribadi yang kuat dan tahan uji. Sementara generasi ketiga, generasi yang lahir dalam kenyamanan, semua serba tersedia, bahkan memperoleh fasilitas melampaui apa yang dibutuhkan.
Akibatnya, tidak sedikit yang menghambur-hamburkan uang orang tuanya karena merasa itu uangnya pribadi, mengira harta orang tua adalah harta miliknya. Itulah sebabnya kadang Tuhan tidak menolong kita agar terlepas dari tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Sebaliknya, Dia menguatkan, memberikan pewahyuan, mempertemukan kita dengan pelatih kehidupan agar kita mampu melewatinya, menjadi pemenang dan menjadi pribadi yang tangguh. Naik level, makin terampil, sehingga kelak kita bisa membagikan pengalaman ini kepada generasi mendatang dan menjadi berkat bagi sesama. Apapun yang kita alami, itu masa persiapan karena Tuhan sedang mempersiapkan kita mencapai hal-hal yang besar bagi kemuliaannya. Hidup kita menjadi demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan, dan apa yang bisa kita capai oleh seseorang yang sungguh-sungguh bersedia menyerahkan diri dan diproses dari batu yang buruk rupa menjadi permata yang mahal. Lalu bagaimana cara menghindari agar generasi ketiga bisa tetap melanjutkan bisnis keluarga yang bertahan bahkan makin sukses lagi? Dalam hal pendidikan, ajarkan keterampilan bisnis kepada generasi berikutnya. Tanamkan nilai-nilai kerja keras dan tanggung jawab. Buat rencana sukses yang jelas untuk mengelola transisi kepemimpinan. Istilah ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan tidak bisa dianggap remeh dan membutuhkan upaya berkelanjutan dari setiap generasi. Warren Bennis berujar, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, mereka menciptakan lebih banyak pemimpin. Sementara Lee Iacocca berpesan, Anda harus memandang suksesi seperti perlombaan estafet. Penting untuk menyerahkan tongkat dengan lancar agar tim bisa terus maju. Mari kita mempersiapkan para pemimpin masa depan dan suksesi yang sukses. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.